Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah misteri terbesar yang mengikat setiap makhluk hidup. Di balik tirai takdir ini, berdiri sosok agung yang bertugas menjalankan ketetapan ilahi, Malaikat Israel, sang malaikat maut. Israel, yang merupakan salah satu dari 4 malaikat utama, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keagungan yang setara dengan malaikat Mikail, baik dari segi ukuran maupun kekuatan. Dikatakan bahwa dimensi fisiknya luar biasa. Ia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Tubuhnya menjembatani langit dan bumi. Israel juga dianugerahi 4 wajah, masing-masing menghadap ke arah yang berbeda untuk mengambil nyawa para nabi, orang beriman, orang kafir, dan bangsa jin. Dalam menjalankan tugasnya yang tak berkesudahan, Israel seringkali dipandang sebagai entitas tanpa emosi, murni menjalankan perintah. Namun, sebuah narasi luhur menceritakan sebuah dialog di mana Allah bertanya kepada Israel, apakah ia pernah merasakan gejolak emosi saat mencabut nyawa. Israel, dengan hormat, mengakui bahwa ada 3 momen spesifik di mana tugasnya menghasilkan tawa, tangisan, dan keterkejutan. Kisah yang pertama adalah momen tawa. Israel tertawa ketika ia diperintahkan untuk mencabut nyawa seorang pria yang sedang berada di puncak kesombongan dan rencana masa depan. Pria ini sedang memesan sepatu baru kepada seorang pembuat sepatu. Dengan yakin ia berujar, "Buatkanlah sepasang sepatu yang kokoh. Aku ingin sepatu ini bertahan untuk 1 tahun penuh." Ironi takdir segera menunjukkan dirinya. Israel, yang berdiri tak terlihat di dekatnya, merasa geli dan tertawa di dalam hati. Ia tahu pasti bahwa belum sempat sepatu itu selesai. Bahkan belum sempat dipakai, nyawa pria itu akan dicabut. Rencana manusia yang begitu panjang, sementara ajalnya sudah di depan mata, adalah sumber tawa bagi malaikat maut. Kejadian kedua membawa kesedihan mendalam, bahkan bagi malaikat yang teguh. Israel menangis ketika ia diperintahkan untuk mengambil nyawa seorang wanita di tengah padang pasir yang tandus dan terasinya. Momen ini terjadi tepat setelah wanita tersebut melahirkan bayinya. Israel melihat betapa pedihnya takdir ini. Seorang ibu meninggal, meninggalkan bayi yang baru lahir sendirian, tanpa perlindungan, tanpa bekal, di tengah keheningan gurun yang mematikan. Hati Israel tersentuh oleh pemandangan kesendirian yang tragis itu, dan ia pun meneteskan air mata. Sebuah pemandangan yang begitu menyayat hati, melihat seorang bayi mungil yang harus memulai hidupnya dalam kondisi yang paling rapuh. Adapun momen ketiga adalah saat Israel merasa terkejut dan hampir terpukul mundur. Ini terjadi ketika ia datang untuk mencabut nyawa seorang ulama, seorang cendekiawan yang dihormati. Saat Israel mendekati ruangan ulama tersebut, cahaya yang amat menyilaukan dan memancar kuat dari tubuh orang saleh itu hampir menolaknya. Israel merasa kaget karena belum pernah ia menghadapi perlawanan spiritual sehebat itu dari nyawa yang akan ia cabut. Cahaya keimanan dan ilmu yang terpancar dari ulama tersebut begitu dahsyat hingga membuat malaikat maut pun tertegun. Setelah tugasnya selesai, Allah kemudian mengungkapkan sebuah rahasia besar kepada Israel. Allah berfirman, "Tahukah engkau siapa ulama yang baru saja kau cabut nyawanya itu, wahai Israel? Dia adalah bayi yang pernah kau tangisi di padang pasir bertahun-tahun silam. Akulah yang menjaganya, melindunginya, dan membimbingnya hingga ia menjadi seorang yang alim." Keterkejutan Israel adalah pengakuan atas kekuasaan dan kasih sayang Allah yang melampaui logika dan perhitungan. Allah menunjukkan bahwa dialah sebaik-baik penjaga yang mampu mengubah nasib tragis menjadi sebuah kisah penuh kemuliaan. Kisah ini tidak berhenti pada kehidupan di dunia. Video ini juga menyingkap akhir dari sang pengambil nyawa itu sendiri. Di penghujung zaman, ketika semua makhluk hidup telah mati dan alam semesta sunyi, Allah akan memerintahkan Israel untuk mengambil tugas terakhir mencabut nyawanya sendiri. Saat perintah itu datang, Israel merasa takut. Ketika ia menjalankan tugas itu, ia menjerit dengan jeritan yang begitu dahsyat.
Jika ada makhluk lain yang masih hidup saat itu, niscaya jeritan tersebut akan menghancurkan seluruh ciptaan. Israel merintih, seandainya aku tahu betapa sakitnya kematian ini, aku pasti akan lebih lembut lagi saat mencabut nyawa setiap orang beriman. Demikianlah. Bahkan malaikat maut pun harus merasakan kengerian sakaratul maut sebagai penutup takdir yang telah ditetapkan. Sebagai penutup, mari kita renungkan kisah seorang hartawan. Suatu hari, Israel datang kepadanya dalam wujud seorang pengemis miskin. Hartawan itu, yang diselimuti kesombongan, memerintahkan para pelayannya untuk mengusir pengemis itu dengan kasar. Namun, sang hartawan kemudian menyadari identitas sebenarnya dari pengemis tersebut. Ia adalah Israel. Hartawan itu panen. Saat maut menjemput, keluarganya menawarkan seluruh kekayaan, emas, dan permata yang dimilikinya untuk menukarnya dengan 1 hari tambahan waktu hidup. Tentu saja, itu sia-sia di detik-detik terakhir. Harta benda itu seolah-olah hidup dan berbicara kepada keluarga yang menangis itu. Harta itu berkata, "Mengapa kalian menangis? Kami telah membuat hidupnya mulia, mengangkat statusnya, dan memberinya kemewahan. Namun, kami tidak dapat melindunginya dari kematian. Kini, kami akan menjadi saksi di hadapan Tuhan. Apakah kami digunakan untuk kebaikan atau keburukan?" Kisah ini adalah pengingat bahwa kekayaan, sehebat apapun, tidak memiliki daya tawar di hadapan takdir ilahi. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.